146 open mic, Pak Petulai, kita mulai. Selamat berjumpa lagi Sobat 146 dengan program Pak Petulai, program podcastnya KPPN 146 KPPN Curup. Perkenalkan, di kesempatan podcast Pak Petulai hari ini, saya Arius Pitra akan menemani Sobat 146 sekalian untuk bincang-bincang santai kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu teman ngobrol kita hari ini, yaitu Bapak Raden Muhammad Adil, Kepala KPPN Curup. Pak Raden Muhammad Adil, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Pak Arius. Kayaknya habis pulang dari Kepahyang. Capek Pak? Iya, enggak juga. Baik, saya dengan Pak Raden Muhammad Adil mungkin di kesempatan podcast ini mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Iya Pak. Terkait tentang tema yang lagi hangat hari ini, yaitu HBP 18 2022 Pak. Oh iya. Pak Adil, saya mau tanya ini. Kita kan sering ngebaca tuh di di lini masa organisasi kita, di JPPN dan lain-lain. Iya. Sebutannya itu HBP 18. Oh iya. Ini arti angka 18 ini apa ya Pak ya? Lagi ting-ting-ting-tingnya gitu Pak. Ting-tingnya gitu. Iya. Nah, itu 18 HBP 18 ini bisa diceritakan Pak artinya apa, Pak? Baik Pak. Begini Pak Arius dan semua pemirsa ya, bahwa hari HBP 18 itu singkatan dari Hari Bakti Perbenaran yang ke-18. Jadi 18 tahunlah usia Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini. Di mana Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara itu pada tanggal 14 Januari 2004. Pada tahun 2004 tempo hari. Jadi 2022 sudah berusia 18 tahun begitu Pak. Jadi artinya Pak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini sudah berusia 18 tahun. 18 tahun. Sebelum itu kita ini sudah ada atau bagaimana? Jadi begini. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tentang Keuangan Negara tahun 2003. Dan juga Undang-Undang Nomor 17 ya tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara dan juga Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kita ada Undang-Undang buatan Hindia Belanda. Iya. Namanya ICW, Industrie Comptabiliteitswet. Nah, itu Susah tahun ini. 1925. Nyebutnya susah Pak. Produk Undang-Undang Keuangan Negara, produk Hindia Belanda gitu Pak. Kalau boleh tahu Pak, itu ICW itu mulai berlaku sejak tahun berapa itu Pak? Tahun 1925. Waduh, sebelum Lama kita ya. merdeka ya Betul. Pak ya? Jadi pada zaman kolonial Belanda itu sudah Benar-benar ini undang-undang produk kolonial lah ya, ICW ini ya. betul sekali. Industries Comptabiliteit Wet. Pak boleh diceritakan Pak, kira-kira apa beda signifikannya tuh antara sebelum tahun 2004 ketika kita masih pakai ICW tadi ya. dengan semenjak tahun 2004 yang kemudian itu jadi tonggak kita peringati terus tiap tahun ya Pak ya, namanya Hari Bakti Perbendaharaan. Boleh diceritakan Pak itu bedanya apa ya kira-kira menurut Bapak? Baik. Jadi untuk ICW itu kan produk Hindia Belanda, di mana dalam pengelolaan keuangan masih perlu direvisi Pak. Di sana masih banyak kekurangan seperti aset. Itu pada ICW itu belum kelihatan asetnya berapa senegara kita. Kemudian pendapatan kita nih dari mana aja belum kelihatan. Jadi dengan banyaknya kekurangan tersebut, maka para petinggi kita di pusat untuk membentuk undang-undang keuangan negara yang baru. Itulah keluar
3 undang-undang tadi. Yang pertama tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Jadi 3 cikal bakal undang-undang tersebut menjadi tonggak reformasi birokrasi di bidang keuangan negara. Oh. Ya. Triumvirat lah katakanlah ya Pak. Iya, betul. 3 paket undang-undang. Undang-undang yang jadi tonggak reformasi birokrasi keuangan negara. Jadi saya tambahkan sedikit bahwa di Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu lebih komprehensif dan lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan negara, dan itu masih kita pakai sampai sekarang. Iya. Jadi itu Sobat 146 kita jadi tahu ya. Iya. Ini angka 18 berarti 18 tahun sejak tahun 2004 ya Pak. 2004, ya. Dan kenapa 2004? Ada 14 Januari tahun 2004 lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Satu dari 3 paket undang-undang yang jadi paket reformasi birokrasi di bidang keuangan. Betul, nih, betul Pak. Betul-betul ikonik dan menyejarah berarti nih Pak yang namanya HBP ini Pak. Hari Bakti Perbendaharaan. Betul. Baik Pak Adil, ini kalau saya baca-baca ya di tahun 2022 terkait Hari Bakti Perbendaharaan ini. Iya. Itu saya baca dulu ya Pak ya. Iya. Ini temanya adalah dengan semangat DJPB handal, perkuat Kemenkeu 1 untuk pemulihan ekonomi. Iya. Ini saya nangkep berarti ada 3 kata kunci nih. Iya. Di Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 ini. Yang pertama itu DJPB handal, yang kedua Kemenkeu 1, kemudian yang ketiga pemulihan ekonomi. Iya. Ini kayaknya jadi semacam isu sentral ya Pak ya. Betul, di tahun ini atau semenjak tahun ini dan seterusnya terkait arah kita. Pak boleh diceritakan kepada kita ini satu-satu nih Pak. Yang pertama yang handal dulu nih, apa nih artinya sebenarnya handal ini? Oke, baik Pak. Jadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai jargon. Jadi jargon handal. Di mana handal ini singkatan dari harmonis. Hanya harmonis, hanya amanah, D-nya digital, A-nya akuntabel, L-nya loyal. Nah, di dalam singkatan ini kita mempunyai isi misi lah ya. Di mana harmonis itu bahwa kita harus lebih baik dalam pelayanan terhadap stakeholder kita. Ya, jadi kita mempunyai rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan hubungan kita, hubungan pelayanan kita. Kemudian amanah, ya tentu kita harus amanah ya dalam pelayanan kita harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, kalau digital ya sekarang kan sudah zaman IT nih Pak. Zaman IT. Jadi kita harus memanfaatkan IT dalam hal pelayanan karena sesuai dengan perkembangan zaman, IT ini sangat penting sekali dalam pelayanan kepada masyarakat. Kalau akuntabel sudah tahu semua lah kita ya, akuntabel, jujur, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kita apa yang kita sampaikan ke Satker, kita juga mempunyai aturan-aturan terhadap pengelolaan keuangan negara. Baik dari perencanaan, dari pelaksanaan anggaran sampai ke pertanggungjawaban anggaran. Itu juga harus kita olah sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, kalau loyal ya kita harus mempunyai rasa tanggung jawab lah terhadap pelayan kita sehingga Satker merasa puas gitu Pak. Ya. Jadi ini ternyata handal itu ya kata, tapi juga dia kependekan dari atau akronim dari beberapa kata ya Pak. Beberapa kata, dan itu juga mempunyai eksternal kita dan hubungan kita ke luar. Ya. Oke Pak,
Nah, ini yang isu yang kedua itu Kemenkeu 1. Kemenkeu 1. Emang Kemenkeu selama ini ada berapa sih Pak sebenarnya Pak? Iya. Nah jadi kita dari Bu Menteri kita bahwa Kemenkeu 1 itu maksudnya bahwa setiap eselon di dalam Kementerian Keuangan itu kita kan ada 11 eselon 1. Eselon 1 ya. Ada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ada Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Lelang, Bea Cukai dan sebagainya itu. Nah ini maunya Ibu Menteri kita bahwa yang keluar dari Kementerian Keuangan itu 1. Jangan terkotak-kotak. Misalnya data yang kita berikan ke masyarakat, data pajak sekian. Kemudian dari eselon 1 lain begini juga. Padahal datanya kan sama, sumbernya sama. Jadi sebaiknya satu sumber, satu kata, satu yang mewakilkan siapa yang menyampaikan terhadap data tersebut. Jadi perlunya sinergi antara eselon 1 kita dengan eselon 1 di Kementerian Keuangan ini. Itu juga baik dalam hal pekerjaan, mutasi juga Pak. Jadi kita ada antara eselon 1 itu harus ya saling tukar-menukar pegawai Pak. Ini sampai kepada manajemen SDM juga 1 Pak nih? 1 Pak. Kalau dulu kan mutasi DJPB aja, pajak aja. Nah ini maunya Bu Menteri bahwa mutasi itu lintas sektoral eselon 1. Ini menantang ini Pak. Menantang sekali. Jadi dengan mutasi ini diharapkan pegawai kita lebih kompetensi ya. Lebih baik, lebih handal itu Pak. Dan juga lebih kredibilitasnya tinggi gitu Pak. Baik. Iya. Jadi ini saya coba catat ya Pak ya. Kemenkeu 1 ini berarti semakin mengeratkan sinergi kerja antar sesama eselon ya Pak ya. Eselon 1 dalam Kemenkeu. Kedua juga sinergi dalam pemanfaatan data dan informasi ya Pak ya. Sampai-sampai nanti dalam pengelolaan SDM sampai antar mutasi antar eselon tuh dimungkinkan Pak ya. Bahkan mungkin bukan dimungkinkan kali ya Pak ya. Sudah kita lakukan. Sudah dilakukan ini ya. Jadi kita ini bisa aja nih Pak nih. Nanti suatu saat mungkin saja ya Pak ya pindah ke DJP mungkin bisa. Atau ditempatkan di DJKN gitu ya. Iya. DJBC. DJ bisa. Nah, jadi pesan Pak Dirjen juga Pak Ardianto bahwa pegawai kita ini harus mempersiapkan diri Pak. Jadi harus belajar terus-menerus sehingga kalau ditempatkan ke instansi eselon 1 lain kita siap pakai Pak. Udah baik kinerja kita. Jadi pesan harus etos kerja tinggi, kredibilitasnya yang baik. Jadi siap untuk ditempatkan di mana. Pegawai kita nih, pegawai DJPB harus handal tadi karena betul. Itu tadi ada isu yang kedua terkait Kemenkeu 1 ini Pak. Kemenkeu 1. Nah ini yang ketiga nih Pak nih, tentang pemulihan ekonomi. Ini gimana Pak? Jadi kita ketahui bahwa sekarang kan masa pandemi Pak ya. Iya. Masa pandemi COVID ini banyak hal-hal yang perlu kita waspadai dan juga kita pulihkan lagi seperti sebelum pandemi COVID. Iya, betul Pak. Nah di dalam pandemi, di dalam pemulihan ekonomi nasional ini kita ada hal yang pokok ya untuk kita laksanakan. Yang pertama di bidang kesehatan Pak, di bidang kesehatan. Yang kedua perlindungan sosial. Nah yang ketiga tentang penguatan ekonomi. Di bidang kesehatan Kementerian Keuangan sudah menggelontorkan dana untuk vaksin, untuk rapid test dan juga dalam protokol kesehatan di bidang kesehatan itu sudah kita gelontoran dana sekian triliun tuh. Besar juga Pak, banyak juga Pak. Karena jadi satu prioritas kita ya. Betul. Segera bebas dari pandemi ini ya. Iya. Kemudian dalam perlindungan sosial kita juga sudah menyalurkan dana seperti BLT Pak, bantu langsung tunai. Ada juga PKH ya, penerima keluarga harapan. Itu melalui Pemda sudah kita salurkan dari tahun 2019. Dan ini juga untuk dana desa itu sudah
dialokasikan, diatur 8% untuk BLT, Pak. Oh, ini sejak tahun ini diaturnya apa sejak kapan, Pak? 2021 kemarin. 2021 kemarin ya. Jadi dari sekian Anggaran dana untuk desa, dana desa ya ada berapa tadi? 8% ya untuk BLT ya. BLT. Kemudian satu lagi penguatan ekonomi, Pak. Banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya fokus ke UMKM, Pak. Oh, UMKM. Ini berarti kalau yang BLT ini ke masyarakat yang paling terdampak dengan pandemi ya, Pak Pandemi. ya. Kalau yang ini yang ketiganya ini untuk pelaku usaha lah. Pelaku usaha, iya. Jadi UMKM ini usaha mikro masyarakat yang kecil-kecil itu harus digerakkan, dihidupkan lagi. Gimana biar berhasil ya, tentu kita sebagai warga negara Indonesia ya membelilah produk-produk hasil dari masyarakat, dari UMKM tadi. Saya jadi ingat kata-katanya Ibu Menteri itu, kenali, bela, beli produk sendiri. Iya, betul. Ini kayaknya memang sejalan ya dengan semangat Hari Bakti Perbendaharaan ke-18 betul ini sekali, ya, Pak. Betul sekali, Pak. Jadi itu mungkin sobat-sobat 146 di Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-18 ini ada 3 isu. Yang pertama DJPB handal, tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Bapak Raden Muhammad Adil. Kemudian yang kedua tentang Kemenkeu 1. Iya. Dan yang ketiga tentang program-program pemulihan ekonomi, khususnya mungkin supaya negeri kita, bangsa kita ini bisa survive, bangkit, melewati masa pandemi ini. Luar biasa. Betul. Pak Adil, Ya. mungkin dalam kesempatan Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-18, pesan Pak buat kita nih, khususnya mungkin pertama buat rekan-rekan insan perbendaharaan, generasi mudanya mungkin ya, dan mungkin secara umum ke seluruh sobat 146 kita, Pak. Iya. Oke, baik, Pak. Jadi pesan saya kepada insan perbendaharaan ya, yang pertama pandemi COVID ini kita tidak tahu kapan selesainya. Iya. Nah, jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian tingkatkan kompetensi. Kita bisa belajar mandiri dari peraturan-peraturan, kemudian brainstorming sama teman-teman, bertanya kalau menemui hambatan-hambatan. Kemudian tentunya kepada masyarakat, layanilah dengan sepenuh hati. Kalau misalnya di luar pekerjaan, saya ada 4 yang harus diseimbangkan, Pak, dalam hidup ini. Pertama ibadah ya, yang kedua kesehatan. Jadi, kita tetap jaga kesehatan. Yang terakhir keluarga, Pak. Keluarga itu juga ya, jangan kita sih kerja keluarga lupa misal gitu. Iya. Jadi 4 itu harus kita seimbangkan. Sehingga hidup kita akan ya senang-senang aja gitu, Pak. Di mana ditempatkan kita ya senang gitu. Nggak ada beban. Oke, itu sobat 146 tips dari Bapak Raden Muhammad Adil terkait tentang bagaimana kita bisa membangun hidup yang seimbang ya, Pak ya. Betul. Tadi ada 4 hal tuh: ibadah, kerja, kesehatan, keluarga. Catat. Selain tadi ya, yang 4 hal tadi, mungkin ada pesan-pesan yang lain Pak Adil sebelum podcast kita dalam kesempatan hari ini diakhiri, Pak? Oke. Ke masyarakat tentunya ya, bahwa komunikasi ini sangat penting. Apa yang kita sampaikan mudah-mudahan mendapat menambah wawasan bagi yang mendengar dan menonton. Ada banyak tadi yang sudah kita obrolkan, moga-moga bermanfaat ya bagi kita semua. Kalau boleh nih sebelum ditutup saya mau pantun dulu. Boleh? Sinergi Kemenkeu bukan ilusi. Cakep. Terukir nyata setiap waktu. Cakep. Mari terus kita samo aleu. Kemende samo gele. Terjemahnya sederhananya ini.
Jika lewat depan rumah kita, depan KPPN, mampir-mampirlah. mampir. Baik, Sobat 146, terima kasih ini atas kebersamaan kita. Saya Rius Fitra, sampai bertemu nanti di kesempatan 4 Petulai yang akan datang. Kita akhiri. 146, Calls Mike, 4 Petulai, usai.